kepada Allah atas segala nikmat yang selalu diberikan kepada kita. Salah satunya adalah berkumpulnya kita di majelis ilmu. Salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh barokah. Mudah-mudahan hadirnya kita semua di sini, hadirnya Bapak Ibu sekalian di sini menjadi salah satu wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Kemudian tak lupa dan mudah-mudahan selalu kita ingat, kita sebagai umat Rasulullah SAW yang tentunya mencintai beliau dan ingin bersama beliau, maka salah satu hak bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagi kita semuanya agar bersolawat untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir kita Al-Quran surah Al-Infitar. Al-Quran surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar ini arti suratnya adalah terbelah, ya. Al-Infitar maknanya adalah terbelah. Al-Infitar salah satu surat yang berkategori makkiyah, atau surat atau ayat yang diturunkan sebelum Rasul berhijrah. Kemudian terdapat 19 ayat. Surat ke-82. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini langsung saja kita akan bahas di ayat yang 13 selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im." Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang berbakti, lafi na'im, benar-benar, ya. Lafi itu benar-benar sak betere, sak temen-temene. Na'im berada di dalam kenikmatan. Na'im itu kenikmatan. Jadi orang-orang yang berbakti ini benar-benar berada dalam kenikmatan. Apa itu? Surga. Surga yang penuh kenikmatan. Innal abrara lafi na'im. Nah, di sini ada al-abrar, bentuk jamak atau bentuk kata yang berkategori banyak, ya, lebih dari 2, dari kata albir, kebaikan. Berarti kebaikan yang sangat banyak dari segi bahasa. Ya. Kemudian al-abrar adalah orang yang senantiasa melakukan kebaikan, kebajikan, ketakwaan kepada Allah dalam seluruh perbuatan mereka. Ya, jadi al-abrar ini dia yang berusaha senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, ya, kebajikan-kebajikan, ketakwaan-ketakwaan kepada Allah di setiap amalnya, di setiap, ya, detik, di setiap menit, di setiap jam. Dan mereka benar-benar berbakti kepada siapa? Tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan. Ini yang namanya al-abrar, ya, di ayat ini. Nah, kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, perwujudan atau wujud dari al-abrar ini, mereka senantiasa melakukan kebaikan kepada manusia lillahi ta'ala. Ya. Meskipun ketika kebaikan itu dia berikan untuk manusia,
lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah tanpa berharap balasnya dari orang lain. Jadi yang pertama bahwa amal ini melakukan kebaikan, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Yang kedua, ketika melakukan kebaikan untuk manusia, dia berbuatnya lillahi ta'ala. Kemudian amal ini akan mendapatkan balasan dari Allah berupa kenikmatan. Ya. Dan kenikmatan itu tidak hanya nanti di surga, tetapi di 3 masanya. Kehidupan dunia, kemudian alam barzakh, dan nanti di akhirat, ya, yaitu di surga yang Allah Subhanahu wa taala setelah hari kiamat. Ini al-amr. Kemudian di ayat selanjutnya wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya al-fujjar, orang-orang yang durhaka, lafi jahim, benar-benar berada di dalam jahim atau neraka. Di jahim atau jahannam, neraka jahannam. Al-fujjar ini bentuk jamak dari kata fajir. Orang yang hanyut dalam dosa kemaksiatan kepada Allah. Fujjar ini berarti banyak, ya, banyak. Itu banyak dari kata fajir, yaitu orang yang hanyut dalam dosa kemaksiatan kepada Allah, yang selalu dia dominan, ya, atau lebih banyak melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Itu yang namanya al-fujjar atau orang fajir. Atau di dalam surat Nuh disebutkan generasi fajir, ya. Jadi memang ada kekhawatiran, ya, yang menjadikan Nabi Nuh, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan ditinggalkan nanti meninggalkan generasi yang fajir, yang rusak, ya, generasi yang hanyut dalam kemaksiatan, generasi yang dia lebih suka dengan dosa-dosa. Di Quran surah ayat 27, innaka intadahum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Sesungguhnya jika kau biarkan mereka tinggal, innaka intadahum yudillu ibadaka, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu, mereka pun hanya akan melahirkan illa fajiran kafar, anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Fajiran, anak-anak yang jahat, ya, atau generasi-generasi yang jahat, generasi-generasi yang suka dengan dosa-dosa, ya, kafar, ya, generasi yang tidak tahu bersyukur. Ya, ini al-fujjar. Kemudian al-fujjar sendiri memiliki arti orang-orang yang meninggalkan syariat Allah dan melanggar batasan-batasan. Ya, secara sempurna al-fujjar ini dia orang akan meninggalkan syariat Allah. Ya, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, ya, berbuat melanggar batasan, ya, berbuat dosa besar, syirikan, berbuat dosa besar yang lainnya, ya, berzina, khamr, atau yang lain seperti itu. Nah, al-fujjar ini akan mendapatkan balasan dari Allah berupa kesengsaraan. Sama selama 3 masa. Ya, ketika dia belum bertobat, ketika dia masih asyik dalam dosa maksiat, ketika dia lebih menyukai dosa dan maksiat, dia akan mendapatkan kesengsaraan di 3 masa kehidupan dunia, ya, alam barzakh dan alam akhirat. Ini al-fujjar. Wa innal fujjara lafi jahim, dan pada puncaknya mereka akan berada di neraka jahannam. Ya. Ketika di dunia belum bertaubat. Ini al-fujjar. Kemudian di ayat 15-16, yaslaunaha yaumaddin, mereka memasuki
keluar dari neraka itu. Yaslaunaha, mereka masuk, yang benar-benar masuk ke dalamnya, yang mereka akan dibakar di neraka jahanam. Yaumaddin adalah hari pembalasan, yaitu hari ini. Nah, dalam hal ini hadirin jamaah Bapak Ibu sekalian, Allah menjelaskan bahwa neraka ini akan memakan mereka dengan api yang sangat panas. Ini mereka akan dibakar di neraka dan menjadikan mereka menderita dengan lautan api pada hari perhitungan dan pembalasan. Jadi mana mereka para pendusta mendustakan ketika di dunia. Jadi ketika di dunianya mereka tidak mau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya, tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan syariat Islam, dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya mereka tidak akan musnah setelah dipanggang dengan api sekejap pun. Bahkan mereka akan kekal dengan sebenar-benarnya kekekalan. Jadi di neraka jahanam orang-orang yang hujjah, orang-orang yang kafir, ini mereka orang-orang yang selalu dalam dosa maksiat, yang mereka akan masuk ke neraka jahanam. Orang-orang kafir mereka akan kekal selama-lamanya. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 17 dan 18 Allah Taala berfirman, "Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin." Tahukah engkau apakah hari pembalasan itu? Kemudian tahukah engkau apakah hari pembalasan itu? Di sini Allah Taala mengulangi kalimat yang sebelumnya. Jadi ada dua kali berulang. Ini namanya istifham atau kalimat tanya untuk menunjukkan pengagungan. Jadi betapa agungnya, betapa besarnya perkara dari pembalasan itu, yang mana kita sebagai manusia, sebagai Allah, jangan meremehkannya. Jangan sampai kita meremehkannya. Ini menunjukkan betapa agungnya dari pembalasan. Kemudian para ulama berpendapat, di sini saya sampaikan 3 hal. Yang pertama adalah, wahai manusia, apa yang kamu ketahui tentang beratnya hari pembalasan? Lalu apa yang kamu ketahui tentang kengerian hari pembalasan? Ini beratnya hari pembalasan, kengerian hari pembalasan. Tahukah kamu keagungan hari perhitungan amal? Kemudian tahukah kamu keagungan hari hisab? Keagungan hari perhitungan amal, kemudian keagungan hari hisab. Sebenarnya maknanya sama, tetapi diulang 2 kali. Kemudian apakah kalian tahu hakikat hari pembalasan dan perhitungan? Apakah engkau tahu tentang semua itu? Kalimat itu diulang menyatakan keriuhan kegaduhan yang sangat ketika hari kiamat itu. Jadi selain pengagungan, juga hal ini menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya, betapa ngerinya, nanti yaumidin atau kemudian yang terakhir, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah. Itulah hari ketika seseorang tidak berdaya. La tamliku nafsun li nafsin syai'a, tidak berdaya menolong orang lain sedikit pun. Wal amru yawma idzin, dan segala urusan di hari itu adalah milik Allah. Maksudnya adalah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu apapun, kecuali hanya Allah yang bisa. Allah tidak memberikan kerajaan bagi siapapun, tidak memberikan kekuasaan kepada siapapun di hari itu sebagainya, sebagaimana ketika di dunia. Beda.
semuanya, ya. Artinya orang bisa berkehendak semaunya. Orang kafir bisa seenaknya sendiri mereka melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Ya bahkan mereka mendirikan kerajaan, bangunan-bangunan yang tinggi. Tetapi ketika di yaumil qiyamah tidak ada seorang pun yang bisa berkehendak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan. Yaitu seseorang tidak bisa menolong orang lain. Ya, semua perkara di hari itu dalam kekuasaan Allah. Ya, Allah Taala berbuat sebagaimana yang Dia kehendaki. Terserah Allah mau ngapain di hari itu, karena di hari kiamat itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah akan berkehendak sesuai dengan kekuasaan Allah. Bahkan seorang ayah, seorang ibu pun tidak akan berdaya menolong anaknya sendiri. Ya, bapak ibu tidak bisa menolong anaknya. Ya begitu pun sebaliknya, anaknya tidak bisa menolong ayah dan ibunya. Ya, dan siapapun tidak akan mampu, ya, untuk menolong, karena saking sibuknya, saking khawatirnya dia dengan amalan-amalan, ya, selama di dunia. Ya, mengurusi dia sendiri saja sudah bingung. Ya, dan hanya amal solehlah yang menjadi penolongnya di hari itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang kedahsyatan, ya, atau keagungan hari kiamat ini, ya, seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semuanya ketika masih hidup, ya, supaya kita bisa menilai diri kita masing-masing mau jadi al-abrar atau al-fujjar. Tentu kita ini jadi ya al-abrar. Nah, bagaimana supaya kita termasuk menjadi golongan al-abrar? Ya, setidaknya, ya, secara singkat ada 4 hal yang bisa disampaikan. Yang pertama adalah al-abrar memiliki makna ahli dalam kejujuran. Artinya dia suka bertindak jujur. Ya, orang abrar ini adalah orang yang jujur dalam segala aktivitas atau kegiatan atau amalnya setiap hari. Jadi kita sudah termasuk itu. Kemudian yang kedua adalah membantu orang-orang yang kesusahan dengan kelebihan yang dimiliki. Ya, baik itu tubuh, ya, dalam arti bisa bantu dengan tenaga, ya, kita bantu orang lain dengan tenaga, atau mal, ya, atau harta. Kalau kita bisa bantu dengan harta, maka kita bantu dengan harta. Dengan catatan, ya, kebaikan itu semata-mata untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya dalam dunia manusia. Itu yang kedua, membantu orang yang kesusahan dengan kelebihan yang dia miliki. Yang ketiga adalah mereka tidak mengganggu siapapun. Ya, jadi al-abrar ini, ya, tidak suka mengganggu orang lain. Ya, tidak menjadi gangguan terhadap jiwa dan harta benda milik orang lain. Ya, baik jiwa maupun harta orang lain dia tidak mau mengganggu. Ya, tidak melakukan perbuatan zalim. Kemudian yang keempat adalah mereka tetap menunaikan hak Allah, yakni beribadah kepada Allah. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh kepada salah tabi'in, al-abrar adalah orang-orang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan nazar atau janji. Ya, ketika dia berjanji, maka dia tepati. Ya, ketika dia bernazar, maka dia penuhi nazar. Ya, seperti itu. Yang 4 hal, ya, supaya kita menjadi termasuk golongan al-abrar. Yang pertama jujur, yang kedua membantu orang lain, yang ketiga tidak mengganggu orang lain, yang keempat adalah tetap menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala ini beribadah. Nah, tentunya beribadah ini maksudnya adalah satu paket, ya, yang menjalankan ibadah dan menjalankan apa yang diajarkan
menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, ya, dan mudah-mudahan bisa menikah bersama orang-orang yang berbakti atau al-abrar. Ya. Doanya sebagaimana tercantum di Quran surah Al-Imran ayat 193. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wahai kami, faghfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, ya dzunubana, dosa-dosa kami, wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, serta matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Mudah-mudahan kita semuanya, hadirin Bapak Ibu jemaah sekalian, bisa mengikuti al-abrar, ya, orang yang selalu berbakti, menjadi golongan al-abrar, ya, selama kehidupan kita, agar mudah-mudahan